Oke, tadi kita sudah sampai soal nomor 6. Nah, saya ulangi lagi ya. Soal nomor 6 ini yang diketahui gayanya 40 Newton, kemudian X-nya itu 0,08 meter, dan yang ditanyakan apa? Energi potensial pegas ya, saat delta X itu sama dengan 0,04 meter gitu. Oke, coba kita lihat penyelesaian dari soal nomor 6 ini. Di sini kan nomor 6 ini gambar grafik ya. Jadi pada grafik itu biasanya sumbu Y versus sumbu X. Nah, berarti di sini dari gambar grafik yang kita punya, sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya itu gaya ya. Gaya versus X, atau panjang atau jarak, gitu dalam meter. Nah, kita tahu kalau di matematika itu kan ada ya, Y sama dengan M dikali X. M ini apa? M ini adalah gradien atau kemiringan gitu. Berarti di sini dari gambar grafik yang kita punya, kalau dari persamaan Y sama dengan M dikali X, itu kan Y-nya gaya. Ya, kemudian sama dengan M. M ini gradien atau kemiringannya. Si ini ya, garis yang berwarna merah ini. Kemudian X-nya ini adalah si X ini, panjangnya lah, itu panjang. Kita sebut aja X ini panjang, karena dalam satuan meter. Oke, nah kita tahu juga gaya pegas pada Hooke itu ya. Gaya itu sama dengan K dikali delta X gitu. Nah, jadi dulu si Hooke ini pada percobaannya menggunakan persamaan ini. Jadi gaya itu sama dengan K dikali delta X. Berarti di sini K itu apa? Kemiringan atau gradien pada gambar grafik tersebut. Nah, ini adalah kemiringan dari nilai konstanta K-nya. Gitu. Nah, berarti di sini tahap pertama yang mau kita cari apa? Nilai konstantanya. Ya, nilai konstanta K ini. Dari persamaan ini. Dari persamaan gaya pegas pada Hooke. Gitu. Gaya itu sama dengan konstanta pegas dikali delta X, berarti K sama dengan, atau konstanta, K itu sama dengan gaya dibagi delta X-nya. Gitu. Kita masukkan nilainya, gayanya berapa? 40 Newton. Delta X-nya, atau panjangnya ya, 0,08 meter. Kemudian 40 dibagi 0,08 itu 500 Newton per meter. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya ya, konstanta K, satuannya Newton per meter. Oke, di sini kita sudah punya nilai konstanta K-nya, yaitu 500 Newton per meter. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, kita mencari nilai energi potensialnya pada pegas. Ini yang ditanyakan dari soal nomor 6 ya. Energi potensial pegas itu sama dengan setengah dikali konstanta pegas dikali delta X kuadrat. Gitu. Jangan lupa kuadratnya ya. Kemudian kita masukkan konstanta K-nya berapa? 500 Newton per meter yang udah kita cari nih di bagian ini. Oke, gitu. Kemudian dikali delta X-nya 0,04 meter ya. Ini jangan lupa dikuadratkan. 0,04 kuadrat itu 0,0016. 500 dibagi 2 itu 250. 250 dikali 0,0016 hasilnya 0,4 Joule. Jadi energi potensialnya pegas ya saat 0,04 meter itu sebesar 0,4 Joule. Jadi satuan energi itu sama ya, Joule gitu. Oke. Mungkin ini untuk soal nomor 6. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gitu ya, di sini energi potensial kalau pada pegas itu setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Oke, jangan sampai keliru. Gitu ya, jangan lupa delta X-nya ini dikuadratkan. Nah, selanjutnya jadi di sini kita mau cari konstanta pegasnya dari persamaan ini ya. Gaya sama dengan konstanta K dikali delta X. Jadi dulu si Hooke ini pada percobaannya menggunakan persamaan ini ternyata. Gitu. Jadi K, konstanta pegas ini adalah kemiringan gitu ya dari grafik ini. Gaya versus panjangnya atau X-nya. Oke, mungkin ini untuk tutorial pertemuan ke-8 ya tentang
apa namanya, osilasi dan apa tadi judulnya? Osilasi dan elastisitas gitu. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Bisa sejauh ini soal nomor 6 tadi. Gimana? Untuk soal nomor 6 tadi bisa? Bisa, Kak. Oke. Jadi Bisa, untuk Kak. oke, sip. Jadi soal apa ya, materi ini nggak terlalu susah banget ya. Jadi karena apa namanya, persamanya juga udah nggak asing, udah pernah kita dapetin gitu di SMA, kemudian kita pelajari lagi di tingkat 1 ini. Jadi bisa di apa namanya, jangan sampai keliru ya persamaannya yang akan kita gunakan. Kemudian tugas tadi yang paralel seri jangan sampai keliru juga untuk mencari nilai konstanta tugas totalnya. Kemudian untuk soal nomor 4 tadi, nah itu juga harus dipahami ya kasusnya. Kemudian nanti kalau kita sudah paham kasusnya, kita bisa menyelesaikannya nih menggunakan energi mekanik ini, hukum kekalahan energi mekanik gitu. Jadi dipelajari lagi, di sini diulang-ulang lagi materinya supaya paham konsepnya. Walaupun nanti kan variasi soal itu macam-macam ya, kasusnya juga bervariasi gitu. Walaupun ganti soal, ganti kasus, karena konsepnya udah matang, udah bisa, jadi kalian tetap bisa gitu ngerjainnya. Dan kemudian, oh ya, ditekankan lagi ya, kalau misalnya ada gambar, kemudian eh, apa namanya, kita mengerjakannya menggunakan hukum Newton gitu, di gambar ya, diagram bebasnya gitu. Kalau misalnya nggak gambar diagram bebasnya, tiba-tiba kita bisa mengerjainnya, itu kan eh, nggak baik sih, nggak bagus gitu. Karena kita mengerjakan itu dari gambar sistem yang kita punya gitu sih. Oke, itu nanti dipelajari lagi ya. Untuk itu bisa ditonton lagi di rekaman video tutorialnya gitu, biar makin jelas lagi. Kalau misalnya kita tadi terkendala jaringan, kalau saya ngomongnya putus-putus atau kurang jelas gitu ya, bisa dipelajari lagi di rekaman tutorialnya. Oke, mungkin ini udah jam 9:30 juga, jadi sebelum ditutup kita seperti biasa dokumentasi sebentar. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan kameranya, kita dokumentasi dulu. Oh iya, di kelas kalian udah disampaikan belum tentang RBL, tugas RBL? Sudah apa belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Kelas fisika dasarnya hari apa? Tadi. Hari Kamis, Kak. Terus masuk nggak? Masuk, Kak. Cuman belum di itu ya, disosialisasiin ya? Belum tahu, Kak. Oke, nanti saya ingetin lagi ya dosennya supaya disosialisasikan terkait RBL. Jadi nanti di akhir semester ada namanya RBL, Research Based Learning gitu. Kita mencoba untuk membuat apa ya, jadi ilmuwan gitu ya, ilmuwan sederhana, membuat sederhana fenomena fisika di kehidupan kita sehari-hari, coba kita buat, kemudian nanti kita jelaskan gitu. Nah, nanti ini tugasnya kelompok gitu. Nanti coba saya ingatkan lagi ya dosennya supaya cepat disosialisasiin. Gitu. Oke, silahkan teman-teman bisa dinyalakan lagi kameranya. Kita dokumentasi dulu. Kita mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oh ya, untuk UAS itu di bulan Desember ya, di bulan Desember, jadi dipersiapkan dengan baik UAS-nya. Manfaatin waktu yang ada, yang waktu tersisa ini untuk mempersiapkan UAS gitu ya, UAS sama kuis 2. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Mungkin yang kemarin pada saat kuis terkendala dan akhirnya
ada yang ikut ujian susulan atau yang nggak bisa ikut ujian susulan. Jadi pelajaran yang di kuis 1 kemarin biar nanti nggak terulang lagi gitu. Pas di kuis 2 dipersiapin jaringannya, kemudian belajarnya gitu. Dia dapat hasil yang maksimal untuk kuis 2 dan juga UAS. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Gitu. Nah, tentunya untuk dapat hasil yang maksimal perlu persiapan yang matang ya. Persiapan yang matang, konsep yang matang juga gitu. Jadi kita maksimalin di pertemuan tinggal beberapa ini. Jadi nggak hanya sekedar hadir, tapi juga belajar benar-benar pahami konsepnya, pahami materinya. Gitu. Oke, mungkin ini untuk tutorial hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup atau cukup. Makanya Ya, silahkan. itu catatannya dikumpul terakhir kapan nggak? Oh ya, terakhir besok siang ya, jam 12. Oke, saya kasih waktu sampai siang. Siap, terima kasih Kak. Oke, jangan sampai terlambat mengumpulkan presensi atau tutorial catatannya ya. Catatannya tuh sebenarnya manfaatnya buat kalian sendiri gitu. Jadi akhir nanti kan kita sudah mencatat gitu ya, nggak berat, tinggal kita review aja materi yang udah kita catat gitu. Saya cuma ngecek aja gitu, ngikutin nggak nih kelasnya gitu ya. Oke, mungkin ini cukup ya. Saya mau tanya Kak, bentar. Ya, silakan. Kalau UAS itu materinya dimulai dari UTS atau dari awal kuliah Kak? Kalau UAS itu biasanya dari awal, pertemuan pertama sebelum UTS. Baik Kak. Oke, nanti gitu ya. Jangan sampai hilang ya catatannya, nanti buat di review lagi gitu, belajar buat UAS. Oke, mungkin ini cukup. Insya Allah kita ketemu lagi di hari pekan depan ya, hari Rabu, insya Allah untuk pertemuan ke-9. Oke. Saya tutup ya. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak.